Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berbincang tentang hati. Sebelumnya kita membahas tema tentang hati yang lalai. Kita tahu bahwa hati ini adalah organ terpenting yang ada di dalam tubuh manusia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam setiap diri manusia itu terdapat segumpal daging. Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau organ daging tadi dia sehat, dia selamat, maka jasad pun akan selamat secara keseluruhan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau organ itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, organ itu, daging itu adalah jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan di hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna lillahi aniyatan min ahlil ard. Sesungguhnya Allah memiliki wadah yang berada di penghuni bumi ini. Wadah itu milik Allah, tapi ada di diri penghuni bumi ini. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan wadah Tuhan kalian adalah hati hamba-hambanya yang soleh. Wadah itu isinya semua keindahan. Kita tahu ya, kalau ada wadah yang isinya barang-barang yang berharga, barang-barang yang indah. Dan biasanya orang itu di rumah punya satu tempat, punya satu wadah yang berisi permata, berlian, perhiasan dia. Ada tuh. Dan ketika itu dibuka, ya Allah, senangnya hati ini. Dan wadah milik Allah itu adalah hati hamba-hambanya yang soleh. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arquha. Dan yang paling dicintai Allah dari wadah-wadah tersebut adalah
yang paling lembut, yang paling indah, lembut. Masya Allah. Ahibati fillah, ketika kita tahu yang menggerakkan raga kita adalah hati, dan kita sudah membahas tanda-tanda orang yang hatinya lalai, di mana dia jauh dari ketaatan, sibuk dengan dunia, dengan perkara-perkara yang tidak berguna, sulit diajak kepada ketaatan. Maka hari ini kita akan berbincang bagaimana agar kita dapat memiliki hati yang selamat. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan Shaddad ibn Aus ketika dia melihat orang sibuk menimbun harta, mengumpulkan kekayaan, agar Shaddad berdoa, yang di antara doanya adalah wa as'aluka qalban saliman, dan aku memohon kepadamu hati yang selamat. Jadi di saat carut marut dunia, di saat manusia sudah lupa dengan halal dan haram, mereka saling sikut sana dan sikut sini, yang ada dalam benaknya hanya memuaskan nafsu dan syahwatnya, memenuhi hatinya dengan segala penyakit. Maka doanya minta hati yang selamat. Dan kalau kita bicara hati yang selamat ini, mungkin bahasanya qalban saliman. Dulu kita belajar ketika di pesantren, sebuah makalah, sebuah ungkapan yang harus kita hafal, yang bunyinya al-qalbus salim fil jismis salim. Hati yang selamat itu ada di fisik yang selamat. Al-qalbus salim fil jismis salim. Jadi kalau bicara secara fisik, mungkin betul. Artinya orang yang hati yang sehat ini, ya adanya di fisik yang sehat, raga yang sehat gitu loh. Tapi boleh jadi ada orang fisiknya sehat, hatinya sakit. Tapi hati sanubarinya yang sakit. Mungkin jantungnya kalau diperiksa ke dokter, oh sehat. Tapi kalau melihat kepada perbuatannya sakit nih. Nggak selamat hatinya. Tahu dari mana? Sombong orangnya. Iri dan dengki. Su'udzon. Rakus dan tamak. Berarti kan fisik yang sehat tidak menunjukkan adanya jantung yang sehat. Kalau bicara jantung sanubari. Dan orang yang jantungnya selamat ini, dialah orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Yakin. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kita lihat qalbun salim diterjemahkan dalam ayat ini dengan hati yang bersih. Salim itu lebih kepada hati yang selamat pada hari kiamat kelak.
nggak berguna anak-anak laki-laki. Harta pun tidak berguna. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, adalah hati yang selamat dari dosa dan kesyirikan. Maka kita harus sering-sering melakukan check up hati. Karena usaha yang kita lakukan yang hanya nampak dan terlihat, kalau hatinya nggak selamat, maka usaha itu bisa jadi nggak selamat. Bisa jadi usaha itu sia-sia. Kita pernah bahas ujub, boleh jadi dia ujub. Memang banyak amal solehnya. Oh, jangan ditanya sedekahnya dia. Ilmunya jangan ditanya. Kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan jangan ditanya. Tapi bagaimana kondisi hatinya yang merupakan penentu dari amalan tersebut? Itu yang harus sering dilakukan check up. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang penghuni surga yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yadkhulul jannah aqwamun, akan masuk surga orang-orang afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga tuh sekelompok manusia yang hati mereka seperti hatinya burung. Burung. Burung seperti apa ya? Hatinya burung. Antum lihat burung. Yang Rasul SAW menyebutkan, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tuh, gimana tawakalnya burung? Gimana kondisi hatinya burung? Yang dia tidak menyimpan harta. Yang dia ketika diusir dari satu sawah, dia pergi ke sawah lainnya. Yang kadangkala dia datang ke sarangnya, sarangnya sudah hilang. Atau dia datang ke sarangnya, ternyata ada ular yang memangsa anaknya. Bagaimana kondisi hatinya? Gak punya kulkas tempat penyimpanan, tidak juga menabung itu burung. Benar-benar bertanda sama Allah. Penuh dengan ketundukan, lembut. Dia tidak mudah menyalahkan. Dia menjalani hidup ini dengan segala ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bicara hati yang selamat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah teladan kita. Dan kita tahu, beliau hatinya, jantungnya pernah dicuci 2 kali. Dibersihkan jantung. Yang pertama tatkala beliau berumur 4 tahun ya. Ketika beliau sedang berada di Badiyati Bani Sa'ad, di kampung baduinya Qabilah Bani Sa'ad. Beliau lagi bermain bersama anak-anak seumuran beliau. Tahu-tahu ditangkap. Kemudian direbahkan. Lalu dibelah jantungnya. Dikeluarkan segumpal darah. Lalu Jibril mengatakan, "Hadza haddus syaitani mink." Ini adalah bagian setan dari dirimu. Dikeluarkan tuh darah hitam itu. Segumpal darah, kemudian hati beliau dicuci. Dikeluarkan dari dadanya. Dicuci di dalam wadah dari emas dengan air zam-zam. Kemudian
diletakkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian peristiwa pencucian hati beliau. Jadi hati beliau itu disuci secara fisik oleh malaikat, nyata. Yang kedua, ketika beliau berumur sekitar 50 tahun. Saat beliau hendak Isra dan Mi'raj. Dan setiap hari Nabi SAW membersihkan hatinya, mencuci hatinya, tapi tidak lagi secara fisik, namun dengan amal perbuatan. Maka ahibati fillah, kita benar-benar perlu kembali kepada Allah dalam menyelamatkan hati kita. Karena pada akhirnya tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa menyembuhkan hati kita, membersihkan hati kita, menyelamatkan hati kita. Hati kita tuh di tangan Allah SWT. Dan semua kebaikan yang dapat kita lakukan karena karunia Allah SWT. Apa kata Allah di surat An-Nur ayat 21? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih atau dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar. Kita tuh sering dibisikin setan. Dan setan ketika mengajak, dia itu mengajak dengan cara yang begitu indahnya. Dia tidak mau mendorong manusia secara paksa untuk berbuat dosa. Karena memang dia nggak bisa. Setan itu hanya mengajak. Hanya memanggil. Hanya membisikkan. Dan setan membuat perencanaan yang banyak. Artinya ketika perencanaan pertama nggak berhasil, dia bikin yang kedua, bikin dia ketiga. Ketika yang pertama berhasil, dia akan tarik ke yang selanjutnya. Allah mengingatkan bahwa setan itu musuh kita. Bisikan dia selalu kepada keburukan, tapi dibungkus dengan keindahan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, nggak ada loh di antara kalian yang bersih dari dosa, yang hatinya selamat. Nggak ada. Ahibati fillah. Maka kalau bicara bagaimana mendapatkan hati yang selamat, ya
Jalan pintasnya adalah berdoa, memohon kepada Allah. Insya Allah semua sudah hafal doa-doa yang pernah kita bahas. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma habbib ilaina al-iman, wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi di hati kami. Wa karrih ilaina al-kufr wal fusuq wal isyan. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Kita lihat benci, cinta, amalan hati. Kita minta bagaimana Allah membuat kita cinta dengan kebaikan, kemudian membuat kita benci kepada keburukan, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi doa aja nggak cukup. Perlu ada usaha yang kita lakukan. Maka usaha yang pertama adalah meninggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah. Allah yang ngasih segalanya. Allah yang membuat kita bisa seperti ini. Kita tahu dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Maka yang harus kita lakukan adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalam pengakuan kita bahwa Allah lah pencipta, Allah lah pemilik, Allah lah pemberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Bukan siapa-siapa, bukan fulan, bukan allan. Karena ada orang-orang yang beranggapan, oh bahwasanya yang mengatur urusan laut adalah fulan. Hujan, Allah yang menurunkan. Biji-bijian bagaimana tumbuh, Allah yang menumbuhkan. Fulan bisa sembuh, Allah yang menyembuhkan. Fulan bisa sukses, Allah yang bikin dia sukses. Kemudian kita memperbaiki keyakinan kita yang berkaitan dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah. Pelajari asma'ullah al-husna. Kaji tentang sifat-sifat Allah. Dan murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Ibadah segala bentuk macam ibadah, rasa takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah Azza wa Jal, taubat kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dosa yang tidak diampuni itu adalah perbuatan syirik. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 48? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan fa'aslu ma tazku bihil qulub wal arwah wa tauhid. Beliau mengatakan pondasi yang dengannya hati dan jiwa menjadi sehat, menjadi selamat, menjadi bersih, itu adalah tauhid. Maka dakwahnya para rasul, bagaimana mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Semua nabi, sebelum bicara sholat, sebelum bicara zakat, sebelum bicara puasa, sebelum bicara jilbab,
apa yang awal dibicarakan? Tauhid. Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Semua nabi ketika berdakwah mengatakan qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Maka orang yang ingin hatinya selamat harus sering-sering belajar tauhid. Berapa banyak di masyarakat perbuatan-perbuatan yang mengotori tauhid tapi dianggap biasa. Nah, sehingga mereka melakukan kesyirikan tanpa sadar, dibungkus dengan penamaan kearifan lokal. Maka sebelum berbuat, pelajari dahulu. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beristighfar. Kenapa istighfar? Karena kita akan berbuat dosa. Sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah pelaku dosa. Kalau bapaknya berbuat dosa, Nabi Adam alaihissalam, anak cucunya pun berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Dan yang membuat hati kita sakit itu dosa. Kalau tadi syirik, selesai kalau syirik. Hati bisa mati. Tapi ada orang yang hatinya sakit. Nggak mati. Masih ada kehidupan di sana. Tapi sakit. Kita ngelihat ada orang yang kena jantung ya. Tapi belum mati dia. Dia masih bisa berjalan ya. Tergantung apa ya? Tergantung kadar penyakit jantungnya. Oh, ada yang harus bypass. Ada yang hanya pasang ring. Beda-beda tuh. Kenapa kok bisa beda seperti itu? Tergantung penyakitnya. Yang jelas kita semua berbuat dosa. Dosa itu membuat hati kita jadi kotor. Membuat adanya sumbatan-sumbatan. Solusinya apa? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, yang suka berbuat dosa, adalah yang suka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat. Itu solusi. Kalau enggak, engkau tambahin dosa, maka hatimu semakin sakit. Dan ada orang yang telat. Mengobati jantungnya telat. Makanya kadang kala ya, aneh tuh kalau ngelihat orang sudah tua, suka berjalan ya. Dia jalan, ketemu lagi jalan kaki ya. Dalam hati berpikir, ya Allah, orang ini sakit. Lalu tahu dari mana Ustaz? Yang sehat gak olahraga. Nunggu sakit baru olahraga. Seharusnya enggak. Makanya kalau kita lihat Rasul SAW mengajarkan kepada kita istighfar itu selalu. Habis sholat, astagfirullah. Terus. Di waktu pagi selesai sholat duha, kita berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya kita melakukan istighfar. Padahal kita bukan habis berbuat kemaksiatan. Kenapa? Karena kita memang udah punya dosanya. Banyak dosa yang kita lakukan. Kadang-kala kita ngerasa, kadang-kala nggak ngerasa. Ya udah istighfar sebagai bentuk pengobatan atau pencegahan terhadap penyakit-penyakit hati.
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, innal mu'min idza adznaba kanat nuktatun sauda fi qalbi. Orang beriman tuh jika dia berbuat dosa maka akan ditandai noktah hitam pada hatinya. Itu kalau kita bicara sumbatan adalah dikit ya. Ada noktah hitam. Dikit tapi. Satu noktah tergantung besaran dosa yang dia lakukan. Wa in taba wa naza'a wa istaghfar. Apabila dia bertobat, dia mencabut kemaksiatannya, dan dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, suqila qalbuhu, maka hatinya akan mengkilap. Wa in adat. Kalau kembali berbuat maksiat, balik lagi tuh noktah hitam. Kalau dia nambah dosanya, nambah lagi tuh noktah hitam. Dan ada dosa fisik yang kita lakukan, kita ngerasa berbuat dosa itu. Noktah hitam ada di hati. Cuma ada dosa hati yang tidak ada bekasnya di fisik kita. Tapi tetap di hati. Seperti iri dan dengki. Itu akan membuat noktah yang besar. Yang kadangkala orang tidak merasakannya. Kecuali su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, agar mendapatkan hati yang selamat, yang dengannya engkau akan bahagia dunia akhirat, adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Di dalamnya ada segala ramuan dan obat serta bekal untuk mengarungi kehidupan ini. Allah berfirman di surat Yunus ayat 57 sampai 58. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah. Dah. Ya, ayat selanjutnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar jamaah. Nih, Allah memanggil manusia, ya ayuhan nas, hei manusia. Telah datang kepada kalian qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Apa pelajaran dari Tuhan kalian? Bicara pelajaran ini, orang dengan belajar, dia jadi pintar. Dia jadi tahu. Tahu apa? Dia tahu segalanya. Tergantung pelajaran apa. Ini pelajaran dari siapa? Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Dari yang menciptakan kalian. Pelajaran ini demi kebahagiaan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Yang datang kepada kalian ini penyembuh
Kita bicara hati yang selamat. Ini yang datang penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Ini Al-Quran turun untuk ngobatin penyakit. Penyakit fisik dan penyakit hati. Makanya kalau kita nggak baca Al-Quran, orang yang orang yang satu hari nggak baca Quran, boleh jadi akan bermasalah dengan hatinya. Seperti obat jantung. Ada yang harus diminum tiap hari. Bahkan sehari 2 kali. Coba lihat orang-orang yang sakit jantung itu. Kadangkala resep yang diberikan sama dokter. Subhanallah. 12 obat. 7 obat. 5 obat. Dan ada yang obatnya diminum sampai mati. Kadangkala resepnya habis. Dia lupa nggak nebus. Males beli 2, 3 hari, 4 hari, tahu-tahu drop lagi. Boleh jadi seperti itu kondisi hati kita. Obat yang pertama, yang kedua, yang ketiga harus diminum semuanya. Oh, anak udah istighfar. Istighfar aja nggak cukup. Engkau perlu baca Quran. Di situ ada pelajaran, ada ramuan lain di situ tuh. Ada ramuan lain. Kalau bicara istighfar, engkau bersihkan hatimu. Oke, udah bersih hatinya. Oke, hati yang bersih nih. Kadang-kadang perlu dikasih vitamin. Makanya kadang-kadang obat dari dokter itu ada obat yang untuk menghilangkan penyakitnya. Ada yang sekedar vitamin. Yang kalau nggak diminum, ya nggak sembuh juga engkau. Maka baca Quran dengan artinya. Lalu wahudan warahmah, itu Quran petunjuk dan kasih sayang. Quran turun bukan untuk memberatkanmu, tapi untuk mengasihimu. Lalu Allah katakan, qul bifadlillahi wa birahmatih, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Orang tuh lebih suka dapat uang daripada dapat Quran. Maka Allah katakan tuh Quran lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Daripada harta, tahta, dan wanita. Tuh Quran lebih baik. Tapi ya tadi ada orang-orang yang hatinya memang sakit. Tidak bisa memahami bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu lebih berharga seharusnya. Dan harusnya lebih kita pertahankan daripada harta kita. Baik, itu obat yang ketiga. Yang keempat, zikrullah. Mengingat Sang Pencipta akan mengantarkan hamba kepada kedamaian hati dan kesejahteraan jiwa. Mengingat Allah akan membuat hidupmu tertata. Tapi kebanyakan kita, ya, dia lebih ingat sama handphonenya. 2 jam dia habiskan untuk scrolling ya. Mengingat manusia. Orang yang nonton IG, dia membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Orang yang sibuk dengan status, dia membandingkan hidupnya dengan hidupnya orang lain. Nggak ingat sama Allah. Lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Maka mulai hari ini, engkau harus memperbanyak zikrullah. Dalam urusan zikir ini. Orang kadang-kala sholat ya. Sholat kau udah zikir. Naam, udah zikir engkau sholat. Tapi apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Kalau sholat sudah dilaksanakan. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalian kerja. Kalian usaha mencari karunia Allah. Iya, silahkan. Tapi apa kata Allah? وَاذْكُرُوا كَثِيرًا. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا. Zikirlah yang banyak.
Bukan asal berzikir, oh saya sudah berzikir. Ini bicara kuantitas. Harus diperbanyak. Kualitasnya harus dijaga. Tapi kuantitasnya harus ditambahin. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar kalian sukses gitu. Ketika orang di pasar, ketika orang di atas ranjangnya, di atas motornya, berkumpul sama kawannya, dia ingat sama Allah selalu, hatinya sehat. Tenang dia. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan selamat, akan damai. Setan pun mau masuk, sulit. Dan ketika orang berpaling dari zikrullah, apa yang terjadi? Kita buka firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 36, 37. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan Syaitana. syaitana wa syaitanan Syaitana. Tidak ada wawunya ya. syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Allahu Akbar tuh jemaah. Jadi siapa saja yang berpaling dari zikrul rahman, Allah mengatakan waman ya'shu an dzikrir rahman. Berpaling dari mengingat Allah, dari ajaran Tuhannya, Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Maka Allah akan jadikan setan yang menemani dia. Gimana orang disuruh menjauhin setan, disuruh bermusuhan sama setan, nih Allah jadikan setan nemenin. Kemana aja pergi ada setan bersama dia. Ya udah. Hatinya akan rusak dan sakit. Dan yang kelima, kita perlu menata hati kita. Udah tahu tuh. Yang pertama, menanggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian, bagaimana seorang hamba agar hatinya selamat, senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian berzikir. Udah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ditata hatinya. Menata hati ini salah satunya dengan bergembira atas kegembiraan orang lain. Gimana ya? Bisa nggak? Kita gembira karena orang lain gembira. Ini orang yang hatinya selamat akan seperti itu. Tetangganya dapat rizki. Allah senang banget ya Masya Allah. Barakallahu fiik. Dia mendoakan berkah buat saudaranya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Cinta ini amalan hati. Bisa.
Engkau gembira ketika saudaramu sukses. Ketika dia bangun rumah. Ketika dia beli mobil. Kalau belum bisa, kuatin yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena sejatinya yang memberikan rizki kepada dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dan takdir Allah nggak salah. Maka usahakan kita menata hati untuk yang seperti itu. Kemudian yang keenam, agar hati kita selamat, kita nih perlu menerima koreksi dari orang lain. Kenapa? Karena kita itu adalah pelaku dosa. Kita tuh nggak sempurna. Kita punya banyak dosa. Hanya saja kadangkala kita merasa sudah baik. Maka engkau dengarkan masukan dari kawanmu. Ya, dari orang-orang yang mencintaimu. Kalau bicara suami istri, kadangkala istri ini merasa, wah aku udah baik sama suamiku gitu loh. Rasulullah SAW ketika tanya kepada seorang wanita tentang bagaimana sikap dia kepada suaminya, apa kata perempuan ini? La alu illa ma'ajizu. Wah, aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku nggak mampu. Ini jawaban normatif ya. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada dia. Perhatikan. Ini nasihat dari Nabi langsung SAW. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Dia surgamu atau nerakamu. Main-main urusannya. Bukan urusannya like and dislike. Bukan. Ini urusannya surga atau masuk neraka enggak. Maka kita perlu menata hati kita untuk menerima masukan dari orang lain. Karena sebagian kita kalau dikasih masukan, aduh fulan mah hasut sama Ana memang. Gak suka sama Ana. Udah gak usah didengerin. Enggak loh. Engkau manusia biasa. Kemudian yang ketujuh. Jangan mengatakan andai kata. Untuk sesuatu yang sudah terjadi. Yang memang engkau gak bisa merubahnya. Rasul SAW menyebutkan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dalam setiap orang beriman itu ada kebaikan. Terus, ya udahlah engkau berusaha dan berupaya untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan jadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'. Kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan mengatakan andai kata aku berbuat ini, pasti hasilnya seperti ini dan seperti ini. Enggak. Udah katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena ucapan lau membuka perbuatan syaitan. Maka jangan melumuri hatimu dengan kenangan masa lalu yang buruk. Jangan menangisi nasi yang sudah menjadi bubur. Atau susu yang telah tumpah. Atau kendi yang sudah pecah. Tapi bersikaplah bijak ya menghadapi masa lalu. Ambil pelajaran dari masa lalu tersebut. Untuk menghadapi masa depan. Kemudian yang kedelapan. Sedekah. Sedekah ini juga menyelamatkan hati. Karena pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka. Karena suka melaknat perempuan, ngomongnya pedes, gak enak, lupa dengan kebaikan, ingat dengan kesalahan. Mereka disuruh sedekah. Karena sedekah itu membuat hati jadi lebih baik lagi.
dan sedekah menyelamatkan hamba dari api neraka. Maka bagi para wanita, engkau jangan hanya sedekah dengan harta suamimu. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para wanita untuk sedekah, mereka melepas antingnya, melemparkannya kepada Bilal. Ada yang gelangnya, kalungnya, gelang dilemparin, cincinnya. Ini termasuk bagaimana hati kita selamat nanti loh. Kenapa? Nanti ada hari yang harta nggak berguna. Engkau akan tinggal semuanya. Anak-anak juga ditinggal. Kecuali orang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka perbanyak sedekah. Kemudian yang ke-9. Ya teman-teman, khususnya di kajian Si Sesa ini ya. Si Sesa ini kan kelasnya orang high class ya. Mereka kalau kumpul yang bajunya sama. Kelasnya sama. Yang kadangkala hati kita jadi sakit karena kumpulannya orang-orang kaya doang. Kumpullah sama orang miskin. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, atau Abu Dzar berkata, "Ausani khalili," kekasihku mewasiatkan kepada aku, "bihubbil masakin waddunu minhum," agar aku cinta sama orang miskin dan dekat sama mereka. Cinta sama orang miskin. Kebanyakan penghuni neraka itu orang miskin. Kita disuruh cinta sama mereka, dan bukan hanya cinta, dekat sama mereka gitu loh. Makanya kadang-kadang kita risih kumpul sama mereka. Karena ya bukan kelas kita gitu loh. Usahakan punya perkumpulan sama orang-orang miskin. Kajian sama orang-orang miskin. Karena itu juga untuk mengobati hati kita. Kemudian yang ke-10, jangan mendongak ke atas. Melihatnya ke atas terus ya. Apalagi sekarang dengan adanya handphone kita. Kita memang gak kemana-mana, kita memang di rumah. Tapi tiap hari kita melihat yang di atas kita. Dari sisi kehidupan dunia mereka. Karena orang suka bikin status ya, Allah fulan, Masya Allah, fulan lagi jalan-jalan ke Turki, fulan lagi jalan-jalan kemana, fulan lagi baru beli tas ini, makan ini. Itu nambah hati kita sakit. Nggak selamat kita kalau kita mendongak ke atas. Rasul SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Perhatikan orang-orang yang di bawah kalian. Pandanglah, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan membuat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Intinya membuat hati kalian gak sakit. Kemudian yang ke-11, sering mengingat kematian. Sering. Orang kalau ingat dengan kematian, ya, dia akan memandang kehidupan dunia ini, gak lama aku di sini. Dia baru beli tas atau beli baju baru ya. Wah, dia lihat ke bajunya. Gak lama, nanti sama anak-anak akan dibuka baju ini. Aku akan meninggalkan mereka semua. Kemudian yang terakhir, tutup segala pintu, segala jendela, segala lorong yang merusak hati dan jiwa. Orang tuh kalau kepingin sehat kan bukan hanya melakukan hal-hal yang berguna ya, dia olahraga ya, dia konsumsi vitamin, tapi dia juga harus jaga diri loh. Ada hal-hal yang dapat merusak hati dia. Kalau kita bicara taubat, kalau bisa engkau itu menutup pintu dosa gitu. Kalau bicara bagaimana kita nggak hasad sama orang, gimana engkau mendoakan orang malah. Jadi tutuplah segala pintu yang merusak hati. Karena ada orang yang Masya Allah, dia olahraga, dia mengkonsumsi vitamin,
Tapi ternyata makannya nggak sehat. Hidupnya di lingkungan yang tidak sehat. Maka terkadang ada orang kena kanker paru-paru, padahal dia tidak merokok loh. Nggak merokok. Iya, aku nggak ngerokok. Tapi engkau hidup di mana? Ternyata semua pada ngerokok. Dia kerja di tempat yang semuanya merokok. Maka ini semua ya harus kita lakukan. Ingat, terkadang seorang demi hatinya sehat, jantungnya sehat, dia harus mengkonsumsi banyak obat dan melakukan beraktivitas dan menghindari berbagai macam hal agar jantungnya selamat. Barakallahu fiik, itu yang mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz untuk ilmu dan paparannya, dan izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan yang masuk dulu Ustadz. Oke, siap. Kayaknya tadi Anda sempat mengatakan yang banyak masuk neraka orang miskin ya. Orang miskin paling banyak masuk surga ya. Nah, iya, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah sebuah perkara yang masih di dalam hati dan belum terucap oleh lisan, apakah sudah ada hisab dari Allah? Sekolah Ustadz. Iya. Kita harus ketahui bahwasanya hati ini juga beramal. Amalan hati itu cinta, benci. Ini kan memang nggak diucapin. Cinta, benci, rasa takut, ya, prasangka, itu amalan hati. Ketika ini amalan hati, maka akan dihisap. Tapi kalau sejatinya itu bukan amalan hati, itu sebenarnya hanya bisikan-bisikan agar kita melakukan sesuatu, maka kita nggak dihisap. Omongan-omongan hati. Kata Nabi SAW, Innallaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuhum. Allah itu memaafkan dari umatku, kata Nabi SAW, apa yang menjadi omongan hati mereka selama mereka belum ngomong dengan lisannya dan belum berbuat dengan raganya. Jadi kan memang ini sebuah hanya perencanaan di hati gitu loh. Selama dia nggak ngomong, selama dia tidak berbuat dengan raganya, maka dimaafkan. Tapi kalau ternyata itu amalan hati, umpamanya bicara hasad. Hasad itu kan memang nggak perlu ngomong, nggak perlu berbuat. Hasad itu adalah membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia ingin nikmat itu hilang. Dia kepingin itu gitu loh. Dia nggak suka Allah memberikan nikmat kepada orang tersebut. Maka dia akan dihisap. Tapi kalau sekedar dia, umpamanya dia ngomongin orang ya, orang ini kok jelek banget ya, umpamanya ini, cuma dia tahan diri, dia mau ghibain orang, dia tahan, itu hanya omongan di hati, maka aman buat dia. Tapi kalau umpamanya membenci takdir Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan kepada hamba, ini amalan hati. Seharusnya dia obatin hatinya, enggak, aku nggak boleh benci. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada dia, dan itu haknya Allah gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah. Bismillah Ustadz. Alhamdulillah saya cukup sering diundang dan datang ke kajian-kajian sunnah. Namun terkadang saya merasa bahwa saya hadir karena nggak enak dengan teman yang mengundang atau pengen berkumpul dengan teman-teman. Bagaimana kembali meluruskan hati untuk mencari ilmu Ustadz? Dan kalaupun berkurang pahala, apakah hanya pahala saat niat saya bercabang atau pahala saya keseluruhan? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Kita itu perlu belajar fiqhun niyah ya. Fikih niat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau tadi katakan, ini orang datang kajian. Datang dia.
Bukan nggak datang, dia hadir di majelis ilmu. Nanti ada yang karena nggak enak sama temannya, ada yang karena ingin kumpul sama temannya. Maka sesuai dengan kebaikan niatnya, sebesar itu pula kebaikan yang akan dia dapatkan. Boleh jadi ada orang, ya cuma mau kumpul-kumpul, tetap dia dapat berkahnya majelis ilmu insya Allah. Mungkin di situ dia ingat sama nasihat, kemudian jadi lebih baik. Jadi tetap akan mendapatkan bagian, walaupun tidak banyak seperti orang yang memang niatnya benar. Apa yang harus dilakukan? Ini bicara majelis ilmu ya. Rasul SAW ketika menceritakan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya keliling ya, mencari majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu mereka kumpul di sana, turun semuanya. Lalu setelah itu mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ada dialog yang terjadi antara Allah dengan para malaikat, menanyakan tentang apa yang dilakukan hambaku, apa yang dipinta mereka, apa yang dikhawatirkan mereka. Lalu Allah Azza wa Jal di akhir cerita itu mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku memberikan kesaksian kepada kalian kalau aku sudah mengampuni orang-orang itu. Lalu malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Di situ ada orang yang bukan termasuk mereka sebenarnya, tapi kumpul aja. Tadi datang hanya untuk karena nggak nyaman mungkin, datang karena untuk meramaikan, tapi sebenarnya bukan termasuk orang yang niat beneran untuk ngaji. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah kelompok manusia yang kumpul sama mereka nggak akan menderita, tetap dapat berkahnya. Tinggal sekarang bagaimana supaya kita dapat lebih baik. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri. Ketika diajak kajian, diundang, kita kan nggak enak, aduh nggak enak ya, aku udah diundang, datanglah. Nah, ketika engkau merasa nggak enak, di sini engkau niatkan, aku Bismillah lah, mudah-mudahan aku dapat ilmu di sana, aku mengangkat kebodohan dari diriku sendiri, mudah-mudahan aku dapat pengampunan dosa karena aku kumpul sama orang-orang baik ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita akan persilahkan ummahat yang hadir di Zoom. Tafadholi, Afwan, satu pertanyaan Ukhti Leni. Tafadholi. Kok sopi sih ini? Gimana sedekah tapi ria? Afwan, suaranya tidak terdengar ya. Mungkin saya bantu bagaimana bersedekah tapi ria, Ustadz katanya. Baik, bagaimana bersedekah tapi riya? Ahibati fillah. Ya, kalau bicara bersedekah tapi riya, kita insya Allah semua udah belajar. Dan ini pelajaran yang harus sering diingatkan. Allah Azza wa Jal menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik. Bicara amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan paling soleh. Ikhlas itu artinya tidak ada riya di dalamnya. Soleh itu artinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka syarat diterimanya amalan adalah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Kalau ada orang berbuat baik, Masya Allah, kebaikan dia sesuai dengan sunnah. Diperintahkan berbagi dengan fakir miskin, dia berbagi dengan fakir miskin. Diperintahkan membangun masjid, dia membangun masjid, dia membangun sekolahan. Orang ini orang soleh dari sisi amalannya. Apakah diterima? Diterima kalau syarat yang pertama ada, yaitu ikhlas. Ketika riya gugur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti. Seperti orang yang sedekah riya.
itu dia membatalkan amalan dia. Makanya kelak pada hari kiamat, di antara orang-orang yang menjadi korek api neraka, salah satunya adalah orang yang rajin sodakoh. Orang kaya raya yang suka berbagi. Jangan ditanya nih orang. Ini orang baik sekali. Bahkan ketika didatangkan pada hari kiamat, ditanya dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, rizki yang engkau berikan itu disodakohkan di situ, melainkan aku sudah berbagi di sana. Artinya semua jalan kebaikan sudah dia lakukan. Kata dia, lak, demi berharap keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong, dusta kau. Mengatakan lillahi ta'ala, semua orang bisa. Siapa yang nggak bisa? Oh, aku sedekah lillahi ta'ala. Untuk Allah. Semua bisa. Tapi yang dihisap itu nanti di sini tuh. Maka kita bicara hati yang selamat, hatimu seperti apa ketika engkau sedekah? Kalau ternyata nggak selamat hatimu seperti orang ini, Allah mengatakan dusta kau. Kau sedekah hanya untuk mendapatkan gelar orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang suka membantu. Akhirnya orang ini dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya saya bacakan lagi pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz terkait dengan melatih hati agar selamat untuk anak-anak, kapan baiknya dimulai? Karena selama ini saya selalu memberi hadiah supaya anak-anak mau sholat, ngaji, atau sedekah. Apakah ini nggak apa-apa Ustadz? Takut nanti anak-anak jadi terbiasa berbuat baik karena ada hadiahnya dan kurang tulus karena Allah. Anak saya 2 orang, SD dan SMP. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ada kondisi-kondisi yang anak-anak itu dimotivasi dengan dunia. Tapi ada kondisi yang anak-anak itu harus dimotivasi dengan akhirat. Maka orang tua hendaklah melihat. Anak ini bicara sholat umpamanya. Ini seharusnya motivasinya adalah akhirat, bukan urusan dunia. Sejak kecil kita tahu anak-anak itu sudah dikenalkan dengan sholat. Rasul SAW mengatakan muru. Suruhlah anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun itu cuma diajak, belum disuruh. Proses menyuruh inilah kita mengenalkan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Kenalkan mereka kenapa mereka sholat. Nah, kalau sholat itu Allah yang kasih loh sama engkau semuanya. Kalau dikatakan engkau dikasih duit, engkau mau sholat. Padahal duit ini gak sebanding dengan tangan yang Allah berikan kepadamu. Duit ini gak sebanding dengan mata yang Allah berikan kepadamu. Jadi orang tua, ada perkara-perkara pendidikan yang mungkin motivasinya dengan reward urusan dunia, mungkin ya. Tapi kalau yang urusan ibadah akhirat, maka tolong motivasinya adalah urusan akhirat juga. Anak-anak kecil itu belum ditakut-takutin neraka, tapi lebih dikasih pengharapan. Makanya kita dulu waktu kecil, subhanallah sama orang tua kita itu selalu diingatkan dengan indahnya surga, ya, diingatkan dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi anak itu hatinya sudah mulai dijaga gitu. Tapi ada posisi nanti setelah dia berumur 10 tahun itu dipukul. Bukan dikasih iming-iming ya, tapi dipukul. Jadi ada proses 3 tahun kita bagaimana menyuruh anak-anak itu, membiasakan anak-anak untuk sholat dengan apa ya? Dengan hal-hal yang urusan akhirat. Umpamanya ada ibadah yang setahun sekali seperti puasa. Nah engkau kalau puasamu sempurna, Bapak mau kasih hadiah gitu loh. Itu mungkin memotivasi mereka untuk menjaga puasanya supaya sempurna. Tapi untuk sholat yang 5 waktu, hendaklah kita lebih memotivasi mereka dengan
urusan akhirat. Kemudian urusan pendidikan mungkin boleh dengan riwayat-riwayat urusan dunia. Tapi tetap mengingatkan mereka dengan nikmat yang Allah berikan. Dan dengan nikmat yang akan Allah berikan. Itu sangat penting sekali. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya, tafadholi untuk yang bertanya langsung. Ummu Muhammad, Afwan, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati Ustadz sekeluarga. Allahumma Allahumma amin. amin. Barakallahu fikum. Ustadz, jika seseorang berprinsip dalam hidupnya segala sesuatu yang sudah terjadi itu qadarullah. Segala sesuatu yang belum terjadi maka ucapkan insya Allah. Dan tidak boleh mengatakan kebetulan, karena tidak ada kebetulan dalam hidup ini, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana tentang pernyataan seseorang tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah. Bicara sesuatu yang telah terjadi. Iya, memang semuanya terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Orang kadangkala mengatakan andai kata. Nggak boleh, ya udah lalu itu Allah sudah menentukan itu dan kau tidak akan bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki di masa yang akan datang ya insya Allah gitu loh. Apabila Allah berkehendak. Ini masalahnya kadangkala teman-teman menggunakan qadarullah itu sebagai pengganti kata kebetulan. Qadarullah memang semua terjadi dengan takdir Allah. Tapi tadi ketika kita membaca hadis, kapan orang mengatakan qadarullah? Lebih kepada musibah. Fa in asabaka syai'. Kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, ada musibah, katakan qadarullah gitu loh. Karena memang nggak ada. Karena memang kita nggak bisa mengatakan andai kata, karena andai kata tidak berubah sesuatu yang sudah terjadi. Bolehkah kita mengatakan kebetulan? Tergantung. Boleh dan tidak boleh. Boleh ketika menisbatkan kebetulan itu kepada kita. Kepada kita yang sedang berbicara. Bahwasanya kebetulan ini untuk ungkapan di mana kita bertemu atau kita merasakan, melihat, kita bertemu, kita melihat sesuatu yang kita tidak rencanakan. Umpamanya kita ketemu sama sahabat, ya Allah kebetulan nih ketemu sama anti, seperti itu ya. Kalau bicara bahasanya Allah, enggak, ini takdir Allah. Tapi buat aku nggak punya rencana. Sedangkan semua di dunia ini sudah direncanakan sama Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada kebetulan. Tapi buat kita banyak yang kebetulan. Buat kita manusia banyak yang kebetulan. Jadi ucapan kebetulan kalau untuk menggantikan kalimat sesuatu yang tidak kita rencanakan, kemudian itu kita rasakan, kita dapatkan, maka nggak apa-apa. Itu penjelasan para ulama ya. Karena orang kadangkala mengatakan kebetulan itu sebuah nikmat ya. Atau qadarullah, dia mengatakan qadarullah ana dapat rizki. Qadarullah itu lebih kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kau dapat rizki, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang mengatakan, oh qadarullah ana berjumpa sama antum ya. Seakan-akan loh musibah antum ketemu sama ana ini. Enggak, katakan alhamdulillah ana ketemu sama antum. Padahal ana nggak pernah punya rencana itu ya. Ini sebuah kebetulan. Ya buat kita kebetulan karena kita tidak merencanakan. Tapi buat Allah tidak ada yang kebetulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Naam, tafadhali. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Insyaallah Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, apakah mudah menangis saat beribadah termasuk salah satu ciri hati yang selamat? Ana jujur seumur hidup paling banyak hanya 2-3 kali merasa menangis karena Allah. Biasanya menangis saat mengadu masalah dunia. Bagaimana caranya ya Ustadz agar hati ini lebih sering menangis karena benar-benar tulus karena Allah?
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berbicara tentang menangis ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah sendirian kemudian meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah SAW ketika menyebutkan ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah wa'ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Orang yang hatinya lembut akan mudah menangis karena takut kepada Allah SWT. Tapi orang yang hatinya keras, ya dikasih peringatan nggak ada nangis, baca Quran nggak nangis, sholat nggak nangis. Tadi menangis karena urusan dunia saja dia sedih. Jadi menangisnya dia bukan takut, tapi menangisnya dia karena sedih. Sedangkan ini karena takut kepada Allah SWT. Maka hendaklah kita dalam rangka memiliki hati yang lembut, hati yang mudah meneteskan air mata, yang mudah menerima nasihat. Ya tadi yang udah kita bicarakan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Semoga dengan itu ya kita dapat hati yang kalau dikasih teguran, baca tentang neraka, kita takut, kemudian kita mengenang dosa-dosa kita. Maka kita perlu bermuhasabah, kemudian melakukan perkara-perkara yang sudah tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya Ustaz. Na'am, tafadhali. Bismillah. Ustadz, suami saya berselingkuh dengan adik kandung saya. Namun entah kenapa ibu saya awalnya menutupi dan minta saya bersabar. Mungkin karena suami banyak memberi padanya. Sementara ayah saya sudah tidak ada. Lama-lama makin terlihat jelas dan akhirnya saya minta cerai. Dengan mudah suami menceraikan dan meninggalkan 2 anak saya dan segera menikahi adik saya. Saat ini saya sudah menikah lagi, alhamdulillah. Namun sampai detik ini sudah 10 tahun saya belum bisa memaafkan ibu dan adik saya. Sebisa mungkin saya menghindar acara keluarga. Mohon bantuannya Ustadz, saya capek nyimpen dendam tapi tetap rasa sakit sekali. Apakah mungkin hati saya bisa kembali tenang dan bersih lagi Ustadz? Na'udzubillah min dzalik ya Maya. Na'udzubillah. Jadi zina itu bertingkat-tingkat. Di antara zina yang paling besar dosanya, bobotnya itu zina sama tetangga. Dan ini zina dengan yang mahramnya dia. Jadi kan nggak boleh seorang menikah dengan kakak dan adiknya. Ini na'udzubillah ya. Ya. Yang pertama kita harus sadar bahwasanya ada kondisi yang memang mendukung terjadinya perselingkuhan. Rasul SAW udah ngomong, masuknya ipar di tempatnya perempuan itu kematian. Jadi ketika ipar itu kumpul, di situ ada adik ipar, di situ ada bibi mungkin dan itu resiko terjadinya perzinaan. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi kita menjadi penyebab terjadinya perzinaan, perselingkuhan itu. Dan kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Iya, menghindar, tapi tidak memutuskan silaturahim, nggak masalah. Menghindar, tapi tidak memutuskan silaturahim. Bicara ibu yang menutupin, ya, yang juga ibu akan dihisap sama Allah. Adikmu akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana engkau sekarang menghadapi itu semua? Ya udah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
engkau wajib berbakti kepada ibumu, engkau lakukan. Kepada adikmu, engkau wajib menjaga silaturahim, silakan dijaga. Tapi kita tahu dalam agama kita, boleh memboikot orang lain kalau landasannya agama. Artinya bukan urusan dunia. Ada orang berzina dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, adik kita umumnya, dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang dia lakukan. Kita boleh memboikot dia dan tidak bertegur sapa dengan dia, dengan harapan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau urusan dunia nggak boleh kita tidak bertegur sapa, kecuali 3 hari. Tapi kalau sudah urusannya agama, kita boleh memboikot orang itu sampai mati. Sampai mati artinya sampai dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia kembali kepada Allah, kita terima dia. Dan orang yang berbuat dosa, kita juga harus tahu, ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, dan dia menjadi lebih baik daripada kita. Maka mungkin ini bisa menjadi pertimbangan, kalau memang adikmu atau mantan suamimu itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia adalah bapak anak-anakmu, semoga ketika mereka bertobat, mereka semakin dekat kepada Allah. Udahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab, ya. Kita mungkin menuju ke pertanyaan terakhir. Tafadhalina. Nah, baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Mungkin langsung silakan tafadholi untuk dibuka untuk yang raise hand. Ukti Putri, Afwan, 1 pertanyaan singkat dan sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz Afwan, Ana baru belajar mendalami agama Islam dan berpindah ke manhaj salaf, insya Allah baru saja dalam beberapa bulan terakhir. Terus Ana juga berusaha untuk datang ke kajian-kajian sunnah. Tapi qadarullah Ustaz, Ana mendapatkan sedikit pengalaman yang kurang menyenangkan Ustaz. Anak ketika bertemu dengan umahat-umahat yang sudah bercadar, yang mungkin sudah duluan berhijrah, itu sedikit dipandang sinis gitu Ustadz, karena memang qadarullah anak belum menggunakan niqab gitu Ustadz. Terus waktu kemarin anak ada pengalaman yang baru saja, waktu anak datang ke kajian semacam daurah begitu, anak baru ditanya udah berapa soal yang bisa dikerjakan. Ana jawab baru 5 soal. Oh, baru tahap segitu ya, levelnya baru segitu ya. Saya sudah 8 katanya. Jadi teman Ana jadinya yang tadinya sudah niat mau udah rajin ke kajian, jadinya merasa minder atau merasa rendah diri gitu Ustaz, karena kok sepertinya kita dipandang sebelah mata. Padahal kan tidak boleh sombong dalam agama Islam itu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana Ana harus menghadapi hal seperti ini jika nanti Ana bertemu lagi dengan kondisi seperti ini Ustaz. Syukron jazakillah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah ya. Iya, ini sebuah fenomena yang menjadi bukti bahwa masuk surga itu berat. Bukan dengan engkau berhijrah, engkau kemudian masuk surga. Engkau akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka nggak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka, memberikan ujian kepada mereka sehingga nampak mana yang benar dan mana yang pura-pura gitu. Jadi yang pertama ini bagian ujian anti dan ujian buat mereka. Kita lihat tuh bagaimana ada ummahat-ummahat yang udah hijrah jadinya sombong. Udah hijrah jadinya meremehkan orang lain. Sikapmu terhadap mereka abaikan. Jadi omongan orang, kita tuh nggak bisa ngontrol sikap orang kepada kita. Tapi yang bisa kita lakukan bagaimana kita mengontrol sikap kita menghadapi orang tersebut. Engkau ketika mendapatkan orang-orang yang sinis kepadamu, ya udah, engkau hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ana
ketemu sama orang-orang yang sinis, Ana akan kasih tahu kepada mereka bahwa boleh jadi yang baru hijrah ini masuk surga lebih dulu daripada mereka yang hijrah duluan. Kita itu kadang-kala terbentur dengan yang namanya senioritas ya. Di kampus juga ketemu senioritas, ternyata di majelis taklim ketemu senioritas. Ini ada akhwat kibar, ada akhwat sighar. Kadang-kala ada yang seperti itu. Dan itu bagian ujian kita gitu loh. Maka nasihat Ana buat anti santai aja menghadapi mereka. Mereka nggak akan menghisap kalian. Nanti akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu menjadi jalan terjal menuju kepada Allah. Allah, aku mau hijrah ketemu sama akhwat-akhwat yang kayak gini. Dan mereka hanya oknum, banyak umat yang baik sebenarnya. Dan banyak akhwat-akhwat yang baik. Cuma engkau belum ketemu sama mereka. Tapi intinya engkau bersabar. Kalau dikatakan tadi ketemu yang di atas, yang lebih dulu hijrah, yang lebih lama hijrah. Katakan aku baru hijrah. Katakan aku akan belajar, makasih banyak. Karena memang ada akhwat yang kalau melihat orang lain belum seperti mereka, mereka pandang seakan-akan orang ini masih jauh dari surga Allah SWT. Pelacur itu masih minum anjing masuk surga. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.